mata pelajaran yang Bapak dan Ibu ajar di kelas untuk untuk semester ini, untuk semester 1 ini ya. Nah, kan kita sudah punya jadwalnya nih, kita mau bikin tugas apa di mata pelajaran apa, kita pilih dulu mata pelajarannya, bisa pilih langsung di halaman ini, di halaman utama kami, atau bisa juga melalui menu yang ada di sebelah kiri. Di menu subjects, nah ini adalah list mata pelajaran yang diampu juga oleh Bapak dan Ibu. Ini list nama dan jumlahnya akan sama seperti yang ada di bawah. Kita pilih salah satu mata pelajarannya yang mau kita berikan penjadwalannya. Nah, untuk tugas online ini, membuat tugas online ini bisa di pengetahuan atau di keterampilan. Kalau untuk unit SMK berarti di tes atau di assignment. Nah, kita coba di bagian pengetahuan dulu ya. Di pengetahuan, Ibu, maaf Bu, bisa tolong di mute semua Bu? Oh iya, soalnya suaranya tabrakan Bu. Oke. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang kita mau buat tugas online, di mana nanti anak-anak bisa upload tugas-tugasnya mereka, yaitu untuk percobaan pertama kita buat di pengetahuan, atau untuk yang unit SMK kita buatnya di tes. Nah, kita create tes atau pengetahuan ini dulu. Nah, nanti ada pop-up nih, mau offline atau yang online. Nah, perbedaannya adalah kalau online ini maksudnya adalah ulangan online, di mana anak-anak harus berada di depan komputer dan mereka harus mengerjakan soal-soalnya. Nah, untuk yang offline ini mereka bisa mengerjakan kapan aja, dan ini bentuknya mereka bisa upload tugas-tugasnya mereka, berbeda dengan yang online tadi ya. Nah, ini adalah tampilan untuk pembuatan jadwalnya. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah pemberian judulnya. Nah, ini judulnya adalah judul tentang tugas tersebut atau hal yang harus dikerjakan oleh anak. Misal, ini adalah tugas, kita mau memberikan tugas kepada anak, ini mengenai tugas ke-1 atau tugas kedua. Ini title-nya seperti ini. Title ini bebas ya sebenarnya, tapi kalau bisa judulnya ini tetap mengenai tentang materi yang akan diberikan oleh anak. Nah, setelah judulnya diisi, di bawahnya ada beberapa tombol, ada online submission, discussion, notification, dan hidden. Nah, untuk yang online submission, kita defaultnya no. Tandanya kalau misalnya no ini, anak-anak nggak perlu upload tugasnya mereka. Jadi kalau misalnya guru-guru sudah punya nilai sebelumnya, ini online submission-nya di-no-kan saja. Jadi nanti anak-anak nggak perlu submit tugasnya mereka. Nah, tapi kalau misalnya kita ubah jadi yes, berarti anak-anak harus upload tugasnya mereka. Nah, nanti kalau mereka sudah upload tugasnya mereka, Bapak dan Ibu bisa nilai tugas-tugasnya. Setelah itu ada discussion. Discussion ini tempat untuk saling bertanya antara guru dan murid. Kalau dibuka, kalau misalnya ditutup, mereka nggak bisa memberikan pertanyaan. Nah, setelah itu ada notification. Notification ini maksudnya adalah penjadwalan dan nilainya nanti akan ada notifikasinya di aplikasi mereka, di aplikasi orang tua dan murid. Kalau dinokan atau ditutup, dinonaktifkan, nanti penjadwalan dan nilai dari tugas ini tidak akan diterima oleh mereka, oleh murid dan orang tua. Nah, ini untuk nilai yang sebelumnya sudah ada ya. Kalau nilai yang sudah ada, notification-nya dinokan saja. Jadi nanti orang tua nggak kaget kalau misalnya mereka buka aplikasi, tiba-tiba ada ada bunyi banyak terus, itu kan mengganggu mereka. Jadi kalau misalnya nilainya sudah ada, notification-nya dimatikan saja. Nah, selanjutnya ada hidden. Nah, hidden ini adalah terbalikannya dari si notification. Jadi kalau hidden adalah
kita defaultnya no. Tandanya jadwal dan nilainya ini mau kita berikan ke orang tua dan murid. Tapi kalau kita ganti jadi iya, kalau kita ganti jadi iya, tandanya tugas dan nilai ini nggak akan diterima oleh orang tua. Mereka nggak akan bisa lihat jadwalnya, tanggal tugasnya, dan juga nilai yang mereka dapat. Ini kalau hiddennya kita ganti jadi iya. Jadi hidden ini kebalikannya jadi dari notification. Jadi kalau misalnya notificationnya no, itu orang tua nggak terima notif di aplikasi mereka. Tapi kalau di hidden, kalau no, artinya adalah kita memberikan tugas atau kita memberikan penjadwalan dan nilai ini dan mereka akan terima. Bedanya notification dan hidden ya. Nah selanjutnya di bawahnya ada type, ada tipe. Nah tipe ini bisa dipilih tergantung dengan penilaian dari tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Nah ini penilaiannya ini masuk ke dalam tipe apa? Apakah tertulis, lisan, penugasan, atau lain-lain. Ini tentang tugas, jadi saya pilihnya penugasan. Nah untuk semua unit, sepertinya sudah ada tombol nilai KD. Nah nilai KD ini maksudnya kita harus memilih indikator yang terdapat di tugas tersebut. Saya bilang di semua unit sudah ada KD-nya. Di nilai KD ini kita bisa pilih lebih dari satu, tapi minimal kita harus pilih satu. Jadi kita wajib memilih satu, tapi kita nggak harus memilih lebih dari satu. Ini saya pilihnya 2 ya. Satu aja. Selanjutnya ada description. Nah, description ini berisikan bisa diisi dengan instruksi. Jadi description ini opsional sifatnya. Jadi boleh diisi, boleh juga tidak oleh Bapak dan Ibu. Nah, untuk tugas yang akan diberikan oleh anak, misalnya kalau nilainya belum ada ya, terus online submission-nya ini kita aktifkan. Nah, description ini diisi dengan instruksi bagaimana mereka mengumpulkan tugasnya. Misal, saya buat seperti ini. Berarti mas sekarang teknologi jago-jago ya mas ya? Teknologinya. Dulu kita sekolah nggak kayak gini loh. Unit P. Nah, selanjutnya, kalau instruksinya sudah dimasukkan, bawahnya lagi ada file. Nah, jadi kalau misalnya tugasnya ini ada yang mau diupload atau ada tugas yang perlu dikerjakan oleh anak langsung, terus mau diupload, jadi mereka bisa, Bapak dan Ibu mohon di-mute dulu ya. Di-mute dulu, jadi saya bisa lanjutkan. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini kalau misalnya Bapak dan Ibu punya tugasnya langsung dari Ibu dan mau di-upload ke anak-anak juga bisa. Nah, ini di bagian ini tinggal kita klik aja. Nah, kita bisa pilih nih dokumen apa yang mau kita berikan ke anak atau tugas mana yang mau kita berikan ke anak. Nah, misal seperti ini. Jadi harus tunggu sampai keluar checklist hijau. Kalau sudah keluar checklist hijau, berarti tugasnya atau filenya sudah siap untuk diupload. Dalam satu kali upload, kita bisa upload hingga 5 file. Dan di masing-masing filenya ini maksimal adalah 20 MB. Dan kalau misalnya file yang diupload ini salah, Bapak dan Ibu tinggal klik aja nih tombol X yang ada di bawah, nanti dia akan menghilang.
Jadi habis itu kita bisa upload lagi nih tugas yang benarnya yang mana. Oke, kalau sudah keluar centang hijau, kita lanjut ke bawahnya lagi. Nah, di bawahnya adalah keluar kolom-kolom kelasnya. Nah, kebetulan saya pakai akunnya Ibu Esther, saya pinjam akunnya Ibu Esther. Jadi di sini ada 3 kelas, beliau mengajar 3 kelas. Dan kalau misalnya tugas ini langsung diberikan ke 3 kelas tersebut bisa. Kita bisa input tanggalnya, ini adalah kita input tanggal pengumpulan tugasnya, bisa melalui tombol yang berwarna biru ini, atau langsung di kolom putihnya. Nah, kalau di kolom putih, tandanya kita inputnya manual. Nah, untuk yang manual ini biasanya karena di luar dari jam pelajaran, atau nah, saya klik yang manual ya, saya coba yang manual. Misal mau dikumpulkan paling lambat di hari Sabtu. Nah, jamnya ini kita bisa pilih, yang sebelah kiri adalah menunjukkan jamnya, paling lambat jam 6 sore. Nah, yang paling kanan ini menunjukkan menitnya. Nah, ini untuk yang manual. Kalau untuk yang langsung dari jadwal pelajaran juga bisa, klik aja tombol yang berwarna biru ini, terus dipilih di hari apa tugas tersebut dikumpulkan. Nah, untuk 5B misal seperti ini. Nah, di bawahnya ada tombol save dan save and publish. Bedanya adalah kalau misalnya save, berarti ini hanya berupa draft aja untuk Bapak dan Ibu. Nah, untuk yang save and publish, tandanya ini tugasnya memang sudah fix. Dan kalau misalnya di save and publish, nah, kalau misalnya keluar warning seperti ini karena ada kelas yang belum diinput tanggalnya. Nah, kalau misalnya memang kelas tersebut tidak mendapatkan tugasnya, kita bisa langsung klik yes aja. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau diinput tanggal untuk kelas yang belum diisi, itu juga bisa kita klik no, terus kita masukkan tanggalnya. Nah, kalau sudah diisi semua, kita bisa klik save and publish. Nah, kalau sudah di save and publish ini, kalau tadi notification-nya kita ubah jadi iya, kalau misalnya sudah diubah jadi iya, nanti orang tua langsung terima notifikasi kalau ada tugas di tanggal tersebut. Nah, ini baru penjadwalannya aja yang kita buat. Nah, biasanya untuk tugas-tugas yang akan datang, kan kita nggak langsung input nilai-nilainya. Nah, untuk input nilainya itu kita bisa balik lagi, kita pilih lagi dulu mata pelajarannya. Nah, sebelumnya kita buatnya di pengetahuan atau keterampilan. Nah, kalau misalnya lupa, kita masih bisa buka per tab-nya. Jadi ini kita sebutnya tab ya. Nah, nanti keluar list-listnya yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu, misalnya nih listnya sudah banyak. Nah, nanti Bapak dan Ibu kalau misalnya mau input nilainya, tinggal pilih aja list mana yang mau diinput atau list mana yang mau kita masukkan nilai-nilainya. Cukup di klik aja judulnya. Judul kegiatannya ini kita klik. Nah, ini adalah detail dari tugas yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau untuk input nilainya? Langsung aja diklik input marks. Nah, ini adalah halaman untuk input nilainya. Nah, untuk input nilai ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama manual, kalau manual kita langsung masuk aja ke kolomnya. Kita langsung bisa masukkan ke anaknya. Nah, untuk pindah ke atas bawah ini bisa menggunakan panah yang ada di keyboard laptop atau di keyboard PC Bapak dan Ibu. Nah,
Nah, seperti ini ya. Nah, untuk yang online submission-nya diaktifkan, yang di sebelah kanan ini ada tambahan kolom. Nah, kolom submission ini adalah kalau misalnya berwarna merah, tandanya orang tua atau murid mereka belum mengupload tugas-tugasnya mereka. Tapi kalau misalnya sudah berwarna kuning, itu tandanya murid sudah upload tugasnya mereka dan bisa di-download oleh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa cek tugas tersebut, terus kalau misalnya sudah ada nilainya bisa langsung dimasukkan ke Quintal. Nah, untuk tugas ini juga bisa diberikan komentarnya. Nah, nanti komentar ini akan tampil di aplikasinya mereka. Nah, ini kita inputnya untuk kelas pertama yaitu kelas 5A. Nah, untuk ke kelas yang lainnya, kita simpan dulu nilai ini. Jadi biar nggak hilang, kita simpan dulu nilainya. Nah, di bawah sama seperti yang sebelumnya ada save dan juga save and publish. Save ini hanya untuk menyimpan nilainya, tapi nggak didistribut ke orang tua. Maksudnya orang tua nggak terima nilainya. Tapi kalau misalnya sudah di save and publish, nanti nilai ini akan langsung diterima oleh orang tua dan murid, dan juga akan langsung masuk ke buku nilai. Nah, untuk kolom remet pun nanti juga akan langsung aktif. Nah, kolom remet ini aktifnya kalau sistem sudah mendeteksi nilai yang diinput ini di bawah dari KKM. Nah, jadi kalau misalnya dia nilai remetnya itu di atas dari KKM, maka yang tampil di buku nilai adalah nilai KKM-nya. Tapi kalau nilai yang diinput di kolom remedial tetap lebih kecil atau ya lebih kecil dari nilai sebelumnya, maka nanti sistem akan mencari nilai yang terbaik. Nah, untuk nilai kelas yang lain, di bagian kelas ini ada drop down atau ada panah ke bawah. Ini diklik aja kita bisa pilih kalau mau nilai kelas yang lainnya. Nah, seperti ini. Ini di save and publish, terus habis itu kita juga bisa langsung bisa langsung lihat nilainya. Langsung diklik aja favorite book, nah dia akan langsung masuk ke buku nilai. Oke, ini untuk yang penginputan tugas online. Nah, selanjutnya untuk pendistribusian materi, caranya sama seperti penginputan tugas. Jadi pertama kita perlu pilih dulu nih mata pelajaran mana yang mau kita kasih materinya untuk anak-anak. Nah, di sini saya pilihnya misal IPA. Nah, di sini setelah kita memilih subjek akan ada 3 tombol, ada pengetahuan, keterampilan, dan juga materi. Nah, untuk pendistribusian materi ini kita pilihnya yang material, yang paling kanan. Kita pilih. Nah, ini adalah tampilan untuk membuat materinya. Maksudnya untuk memberikan ke anak-anak ya materinya. Nah, title-nya diisi dengan judul materinya IPA ya, berarti tentang makhluk hidup. Nah, sama seperti sebelumnya ada discussion dan juga notification. Kalau discussion open, tandanya orang tua dan murid mereka bisa bertanya mengenai materi ini. Tapi ini bisa ditutup juga, jadi mereka nggak bisa tanya. Nah, untuk notification, jadi kalau iya berarti kalau misalnya ini kita klik save and publish, orang tua akan langsung terima notifnya. Orang tua dan murid akan langsung terima notifnya di aplikasinya mereka. Tapi kalau di no, ini nggak akan ada notifikasinya, tapi mereka tetap bisa lihat di aplikasi mereka kalau mereka login. Bedanya ya. Selanjutnya ini ada KD, ini KD-nya dipilih dulu. Ini tentang KD mengenai apa. Nah, material konten ini adalah
Kalau misalnya mau diisi dengan materinya, misal materinya mau diketik ulang di sini juga bisa, atau kalau ada materi yang diupload di tempat lain atau diambil dari website lain juga bisa. Nih, kalau untuk yang website di paling kanan ada rantai. Icon rantai ini kita klik aja, terus kita buka websitenya. Nah, terus habis itu kita copy nih linknya, klik kanan copy, kita balik lagi ke kuintalnya, nah kita copy di bagian atas. Nah, jadi kalau misalnya menambahkan link, jangan lupa pakai icon rantai yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya nanti orang tua atau murid klik link tersebut, mereka akan langsung masuk ke websitenya. Nah, ini untuk yang menambahkan link. Nah, untuk yang menambahkan video yang dari YouTube, itu juga bisa. Kita buka dulu YouTube-nya. Nah, setelah itu kita cari materinya. Nah, ini kan keluar nih beberapa list videonya. Nah, untuk list videonya ini, untuk menambahkan ke YouTube, tinggal diklik kanan aja di bagian gambarnya ya. Di gambarnya ini kita klik kanan, terus kita copy link, balik lagi ke halaman kuintalnya. Nah, kita cari icon YouTube, lalu kita copy di bagian bawah. Copy di kolom yang kedua ya. Kolom yang kedua ini kita klik kanan paste. Nah, bukan besar kecil ya. Tinggi lebarnya videonya ini juga bisa di set ulang oleh Bapak dan Ibu. Terus di oke. Nah, ini kalau misalnya kita tambahkan dari YouTube, mereka nggak perlu buka YouTube-nya lagi, mereka tinggal klik play-nya aja, nanti di aplikasinya mereka akan langsung keputar videonya. Nah, ini untuk yang materi. Terus lanjut lagi, kalau misalnya ada materi yang mau diupload, terus kalau ada materi yang diupload juga bisa diklik select filesnya dulu, terus habis itu kita pilih nih materi mana yang mau dikasih ke anak. Nah, tetap tunggu hingga keluar centang hijau. Sama seperti yang sebelumnya, untuk upload file ini dalam satu kali upload bisa 5 file, dan masing-masing filenya ini bisa sampai 20 MB. Di sini ada save as draft sama save and publish, sama seperti yang sebelumnya. Kalau di save and publish, nanti orang tua dan murid akan langsung menerima materi tersebut. Nah, untuk yang materi ini kita nggak perlu input kelas atau anak-anaknya. Jadi nanti semua kelas yang diajar oleh Bapak dan Ibu, misal Bapak dan Ibu mengajar dari kelas A sampai kelas C, jadi nanti semua anak di kelas A sampai kelas C akan langsung terima materi Bapak dan Ibu. Materi ini akan langsung diterima oleh mereka. Ini untuk yang materi. Selanjutnya ada lagi, ini untuk yang materi kita terakhir, yaitu pengumuman. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau memberikan pengumuman langsung ke anak atau orang tua, bisa di menu announcements atau di menu pengumuman yang ada di sebelah kiri ini ya. Nah, ini kita klik announcements-nya. Nah, terus kita lihat dulu nih. Sorry, ini lagi rame. Ya, suaranya banyak banget ya, maaf ya. Hari ini lagi rame ya kantornya. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita buat pengumuman. Nah, title-nya ini diisi dengan judul pengumumannya. Judul pengumumannya ini, misal ini kita mau kasih ke beberapa anak aja. Nah, untuk yang beberapa anak aja juga bisa. Nah, di sini kita bisa langsung
buat judulnya misal adalah misal ada tugas yang belum dikumpulin oleh beberapa anak. Nah, terus habis itu kita pilih nih penerimanya siapa aja. Misal untuk beberapa anak, nah kita tambahkan juga orang tuanya, jadi biar mereka juga bisa mengingatkan anak-anaknya. Kita pilih parentnya juga. Jadi kita bisa langsung pilih lebih dari satu penerima ya. Jadi bukan cuma student aja, tapi kita juga bisa menambahkan parent dan teachernya. Nah setelah itu, nah di sini kita bisa pilih nih kelas-kelasnya. Nah misal di kelas 5 tadi, ada anak yang belum ngumpulin di kelas 5, tapi bisa kita kelompokin lagi kelas 5-nya mana, yang di atas adalah levelnya. Kalau kita scroll ke bawah dikit, nah ini adalah kelas-kelasnya. Misal di kelas 5A, itu loading. Di kelas 5A, ada beberapa anak yang belum mengumpulkan. Nah, untuk beberapa anak tersebut, nah, yang di paling kiri atas ini, checklist yang paling kiri atas, ini kita centangnya kita hilangkan. Terus habis itu kita pilih anak mana aja yang belum mengumpulkan tugasnya. Misalnya Anastasia dan Arcelia belum mengumpulkan, terus karena kita pilih whole parent juga, jadi kita perlu menyampaikan ke parent tersebut juga. Nah setelah itu kita tambahkan. Nah selanjutnya ada konten. Konten ini adalah isi dari pengumumannya. Konten ini wajib diisi ya. Nah untuk pengumuman ini kan bukan hanya sebagai pemberitahuan kalau tugasnya belum dikumpulin atau dan yang lain, tapi bisa juga mengenai materi belajar yang harus dipelajari sebelum ulangan dilaksanakan. Jadi kita bisa langsung kasih kisi-kisi juga di sini di pengumuman. Nah, untuk kisi-kisi misalnya mau diberikan ke anak, kita bisa pilih juga kisi-kisinya, filenya yang mana, sama ya, maksimal 5 file, dan di tiap filenya maksimal 20 MB. Kalau sudah, ini kita bisa langsung klik send. Jadi nanti kalau udah diklik send, penerima yang kita pilih akan langsung menerima informasi ini. Pengumuman ini mereka akan langsung terima di aplikasinya mereka. Nah ini untuk kegiatan home learning quintal untuk hari ini. Jadi saya buka sesi tanya, silahkan yang mau bertanya, mic-nya boleh dinyalakan kalau sekarang. Saya mau tanya. Oh iya, sebentar. Nggak kedengeran suaranya. Oke, lanjut. Mbak, kalau dari SD Bilingual kan kelas paralel. Jadi misalnya saya PIC English, saya bikin soal untuk semua satu level, jadi semua kelas. Nah kalau kayak gini berarti saya nggak bisa memberikan soal untuk kelas lain. Ini sudah saya tanyakan waktu kita training di sekolah. Tapi tadi waktu itu Mbaknya bilang akan dibuat supaya setiap guru kelas punya akses ke kelas lain. Tapi tadi prinsipnya saya nggak ada ya. Ini yang untuk English ya? Ya English, Math, Science kan gurunya tuh nggak masing-masing bikin buat kelasnya sendiri, jadi dia bikin satu buat semua kelas gitu Mbak. English, Math, dan Science aja untuk yang SD Bilingual. HI semuanya. Karena satunya itu ada PIC-nya. Iya, karena kami paralel Mbak, kami nggak bikin untuk kelas kami aja, kita bikin untuk semua kelas. 6-6-nya harus sama. Gitu. Iya, saya sudah buatkan akunnya. Cuma saya kira kan cuma kemarin juga ada pertanyaan yang sama.
cuma di-assign mata pelajaran yang diajar oleh wali kelas aja. Jadi sekarang saya baru assign ke mata pelajaran yang diassign oleh wali kelas untuk akun tersebut. Jadi untuk yang bahasa Inggris belum. Jadi nanti mungkin saya infokan lagi ke Miss Erna, nanti Miss Erna yang akan lanjutkan ke saya ya. Nggak gini loh, maksud saya kita kan nggak bisa setiap kali ketemu, jadi mumpung kita ketemu, tolong dijelaskan gitu loh sedetail mungkin, karena ini kan sudah saya tanyakan kemarin. Terus kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya saya punya akses ke kelas lain, apakah nanti nilainya langsung otomatis masuk kelas itu atau masuk kelas saya? Itu kan saya nggak tahu. Oke, kalau untuk nilai tetap masuk ke kelas masing-masing walaupun bukan ibu yang mengajar, misalnya seperti itu. Jadi di sini saya udah buatkan satu akun. Jadi akunnya beda. Akunnya beda, atau mau dijadikan satu di PIC tersebut juga bisa. Jadiin satu aja Mbak, soalnya kan ribet kalau saya punya 2 akun untuk ajar. Oh oke. Sebentar nih ya, saya kasih contohnya dulu. Tadi saya sempat buatkan. Nah seperti ini. Jadi ada satu admin guru, jadi dia bisa memberikan langsung ke semua kelas seperti ini. Maksudnya seperti itu kan ya? Iya. Nah nanti Kenapa nggak bisa dari akun kami masing-masing Mbak? bisa, tapi nanti saya assign-nya ke PIC-nya aja kali ya. Jadi nanti PIC-nya yang punya wewenang buat input nilai untuk semua kelas. Berarti yang input nilai PIC-nya Mbak, bukan guru kelasnya? Guru kelasnya juga bisa. Kalau misalnya misal nih, Miss cuma mengajar kelas 4A aslinya. Tapi Miss diberikan akses dari 4A sampai 4F. Iya. Kalau misalnya tetap mau di akun Miss aja, itu nggak apa-apa. Tapi nanti paling akun Miss di-share ke guru kelas yang lainnya. Gitu. Jadi mereka harus masuk lewat akun Miss, baru mereka bisa input nilainya. Karena sebenarnya kita juga bisa nih untuk yang guru paralel seperti itu. Cuma mereka nggak bisa input nilainya, mereka cuma bisa lihat-lihat aja. Jadi kalau untuk input nilai tetap yang membuat tugas tersebut yang bisa input nilai. Itu kan satu kelas saya paralel 170 ya Mbak. Saya inputin nilai untuk 170 anak ya, maksudnya takutnya maksudnya ada kesalahan atau gimana gitu kan, karena kan banyak ya, maksudnya seperti sekarang kami kan pakai Google Classroom misalnya, jadi ini file kami bisa share ke 6 guru, mereka otomatis masuk ke classroomnya masing-masing. Apakah tidak memungkinkan Quintal juga seperti itu Mbak? Nah ya itu paling pakai akun yang lain aja gimana. Jadi kalau misalnya pakai akun yang lain, jadi kan ini bisa digunakan oleh semua guru yang lain juga. Wow. Jadi juga bisa saling input nilainya. Tetap aja inputnya dari satu akun itu. Jadi untuk apa saya punya akun kelas saya kalau saya harus input dari situ juga? Untuk input pelajaran yang lain atau bisa juga untuk input absensi, terus untuk komen Yang respon. kan. Nah, Mbak, maksudnya gini loh, kami itu semuanya nge-link. Semua mata pelajaran nge-link, nggak ada yang kami hanya ngajar untuk anak kami sendiri. PIC English bikin untuk semuanya, Math juga bikin untuk semuanya, Science juga bikin untuk semuanya. Jadi kalau seperti itu kami berenam-enamnya hanya berenam-enamnya pakai satu dong jadinya. Iya. Seperti itu. Mbak, sebenarnya Mbak ngerti, maksudnya apakah kebutuhan kami sudah dipahami oleh pihak Quintal sebelum ini? Sudah, jadi maksudnya adalah kan jadi satu pelajaran ini sebenarnya ada satu kepalanya kan. Iya, tapi kami tetap mengajar untuk anak kami masing-masing, Mbak. Maksudnya gini loh, kemarin yang jadi masalah adalah kami tidak bisa share tes atau assignment yang kami bikin ke kelas. Jadi mereka hanya bisa masukin bang soal lalu mereka masukin satu-satu. Itu terlalu apa ya? Terlalu berkali-kali kerja. Kan berarti 6 guru harus bikin hal yang sama 6 kali gitu loh. Kalau kami biasanya bikin satu sama lalu kami share. Nah, kalau seperti ini
tetap aja maksudnya kalau kami tetap aja guru-guru masing-masing yang menilai gitu. Nah kalau seperti ini kasarnya kan jadi kayak guru subjek, padahal kan bukan. Kami tetap guru kelas masing-masing, tetapi kami punya punya kapasitas untuk bukan punya kapasitas, kami bisa share yang kami buat ke kelas lain, itu aja sih poinnya. Gitu loh, lebih ke bukan masalah penilaian, tapi masalah bagaimana tes yang kami bikin itu kami bisa langsung bagikan ke kelas lain tanpa mereka harus buat juga satu-satu, masukin satu-satu dari bank soal kayak gitu. Karena kalau kami harus punya account satu lagi untuk 6-6-nya agak ribet ya Mbak. Maksudnya ini sampai sini banyak udah paham kebutuhan kami kah gitu. Udah. Tapi kalau untuk bank soal sebenarnya itu ngeling. Iya, tapi kemarin kami sudah tanya, bank soalnya untuk soalnya kan harus masukin satu-satu. Iya, soalnya iya nggak? Iya, kalau untuk soal. Iya, itu masalahnya. Bisa nggak kami bikin soal dalam kondisi sudah jadi gitu loh, soalnya udah jadi lalu kami share gitu posisinya. Jadi nggak usah setiap guru lihat bank soal masukin, lihat tadi misalnya nomor bank soalnya nomor berapa aja yang dimasukin gitu. Bisa nggak kayak gitu? Maksudnya saya udah bikin tes nih, udah jadi nih, langsung nih P1A, P1B saya share gitu. Jadi tinggal mereka share ke muridnya juga gitu. Bisa nggak sih Mbak? Oke, jadi di sini saya kasih dua solusi. Pertama di akun yang lain. Jadi di akun lain, jadi ini satu akun pegang semua kelas. Nah, yang satunya lagi nih solusinya adalah jadi di satu pelajaran, misal di English ini guru kelas dari kelas A sampai kelas F akan mengajar di kelas yang sama. Misal nih, sebenarnya saya cuma mengajar di kelas 4A. Lalu sebenarnya cuma di apa namanya? di penugasannya cuma di kelas 4B. Nah, nanti Miss saya assign juga ke kelas 4A. Jadi Miss bisa kasih soal langsung ke kelas 4A dan kelas 4B. Tapi kalau untuk yang solusi kedua ini, yang harus menginput nilai tetap Miss. Kalau misalnya mau tetap saya yang menginput, berarti nanti Miss perlu share account-nya ke saya. Jadi saya bisa input nilainya sendiri. Paling seperti itu. Antara dua pilihan. Apakah mau di akun yang lain, atau semua subjeknya saya assign ke masing-masing guru kelas, tapi mereka bisa saling lihat nilai-nilai dari kelas yang lain. Itu sebenarnya bukan solusi sih Mbak, karena tidak menyelesaikan masalah kami. Jadi apa yang kami sudah bisa lakukan sekarang malah justru tidak bisa kami lakukan dengan mental gitu loh. Mbak tahu kalau Google Classroom kan file yang sama itu kami bisa share ke kelas masing-masing. Nilai spesifik nggak apa-apa, nggak masalah sama gitu. Tapi kan kami tetap bisa cek satu-satu, masukin satu-satu. Intinya setiap guru memang bertugas ngecek anak-anaknya sendiri, masukin nilai-nilai sendiri. Masalahnya hanya tesnya itu kami bisa share. Nah kalau sekarang kok malah jadi nggak bisa gitu loh. Ada tulisannya B. Kan harusnya dimudahkan ya Mbak ya. Ya udah, coba nanti saya diskusi dulu ke tim. Kalau misalnya bisa nanti saya kabari lagi, tapi lewat Miss Erna ya. Tapi maksudnya ini krusial loh Mbak, karena ini kerjaan kami. Kalau misalnya kami harus 2 kali kerja seperti itu, jadinya kami nggak maksimal. Harus masing-masing guru harus bikin soal yang sama 6 kali banyaknya. Itu sangat tidak efisien loh untuk kami yang ngajar di kelas, yang masih harus ketemu murid, masih harus bikin soal kayak gitu. Efisien gitu. Terus kalau misalnya kami harus juga masukin untuk kelas lain, itu agak selain membebani, bukan membebani ya, maksudnya karena itu tanggung jawab kelas masing-masing. Saya nggak tahu anak ini kelas ini misalnya belum ngumpul kan, saya kalau ngecek Mbak, maaf itu kok bersih banget ya. Ada yang nyala mic-nya.
Ini sebenarnya sudah saya tanyakan sejak kita meeting yang itu loh di sekolah gitu. Maksud saya, apakah itu kan sudah cukup waktu ya sebenarnya untuk menunda-nunda karena maksudnya jangan nunda-nunda karena sebenarnya ini kita udah besok harus input nilai. Kita harus menggunakan nilai. Tapi kalau misalnya masih belum fix, ya kita juga gimana gitu. Oke, nanti saya coba tanyakan lagi ya. Nggak, yang ditanyakan bagian apanya Mbak maksudnya? Tadi katanya mau kalau Bisa apa enggak? Enggak, ini kan satu- sebenarnya saya udah tanyakan waktu itu. Katanya waktu bisa di-set supaya setiap guru kelas bisa ke kelas lain langsung memberikan. Itu nggak masalah sih. Saya masukin tes itu ke kelas lain nggak masalah. Tapi kalau akhirnya saya juga yang input nilainya agak beresiko sebetulnya. Bukan masalah kerjanya gimana, tapi memang karena kan harus ngecek anak ini udah ngumpul atau belum. Terus banyak yang takutnya miss kalau akhirnya saya harus ngajar English untuk ngecek nilai English untuk semua kelas misalnya seperti itu. Lalu guru math harus ngecek math untuk semua kelas juga. Agak beresiko sih. Gitu. Tapi kalau kami juga harus input masukin satu-satu tes atau assignment apapun itu per kelas. Manual setiap guru itu juga banyak pekerjaan yang harus kami lakukan, gitu. Maksudnya kalau bisa lebih mudah daripada yang sekarang kami lakukan, gitu loh. Jangan jadi tambah susah, kayak gitu. Thank you. Tapi tadi sebenarnya maksud saya share account adalah jadi kan saya sudah buat nih tugasnya untuk kelas A sampai kelas F. Nah, padahal saya bukan guru dari kelas B sampai kelas F. Nah, kalau mereka mau input nilainya bisa tetap bukan saya yang input, tapi nanti guru lain tetap yang bisa input, tapi menggunakan akun saya. Gitu. Maksud saya gitu, maksudnya share account. Tapi kalau Jadinya kan misalnya, setiap guru jadi punya 2 account gitu ya. Maksudnya jadi ada 6 dan 1 untuk semuanya gitu. iya. Jadi itu bisa bareng-bareng juga. Jadi misalnya untuk tugas pertama yang buat saya, terus untuk yang tugas kedua yang buat guru lain. Tapi sebenarnya itu dibuatnya untuk kelas A sampai kelas F. Itu nggak apa-apa saling share account aja. Tapi kalau misalnya saling share account, pastikan cuma guru-guru yang berikan permission-nya aja. Gitu. Maksudnya memang guru-guru yang mengajar di pelajaran tersebut yang berikan yang saling share account-nya. Itu maksud saya tadi. Oke, terus nilainya? Nilainya tetap masing-masing guru kelasnya. Jadi kan saya cuma mengajar kelas 4A nih jadinya. Ya saya inputnya kelas 4 aja. Nanti untuk guru lain yang mengajar di 4B, tetap beliau yang input, tapi menggunakan akun saya. Berarti semua soal akan dibuat di account itu, tidak di account guru masing-masing. Ya, cukup satu account aja yang Bisa bikin nggak account itu diakses bersamaan, Mbak? Bisa. Jadi misalnya berenam nih kami buka account itu bersamaan, semuanya input. Halo? Halo. Ya. Jadi kami misalnya berenam, saya tulis nih, teman saya bikin juga di account itu dengan saya math gitu, saya bikin English, bisa diakses bersamaan, Bisa. nggak keren. Enggak. Bisa kok. Bisa barengan di waktu yang sama. Kan nanti dicoba dulu, Mbak. Oke, nanti dicoba dulu aja untuk yang akun ini. Kalau misalnya sudah oke, baru nanti saya lanjutkan lagi. Miss, masih terima pertanyaan nggak, Miss? Masih terima kok. Saya masih mau nanya nih, Oke. yang SMK. Karena Oke. masih ada beberapa mata pelajaran KD-nya belum masuk. Tetapi kemarin karena batasnya tanggal 28 pengisian nilai, sudah ada guru yang mengisi tapi tanpa ada KD. Apakah bermasalah? Atau terus bagaimana solusinya? Karena besok terakhir pengisian nilainya. Terima kasih. Oke,
Untuk KD yang SMK ya, jadi tadi saya sempat diinfokan katanya KD-nya itu sama seperti yang sebelumnya. Jadi saya pakai KD yang sebelumnya. Nah, terus habis itu hari ini saya baru diberikan oleh Bu Semi. Jadi kalau misalnya masih perlu ada revisi, nanti saya revisi dulu KD-KD-nya. Jadi kalau misalnya sekarang Bapak dan Ibu mau menginput KD yang ada dulu, itu juga tetap bisa. Jadi nanti jadi KD yang salahnya aja atau KD yang belum adanya aja yang akan saya tambahkan. Ya. Permasalahannya begini, Miss. Kan kemarin ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah mengisi nilai nih. Tetapi kan belum ada KD-nya muncul. Nah, itu nanti kalau misalkan Miss upload KD-nya, apakah nilai kami masih ada atau hilang begitu saja atau bagaimana karena KD-nya tidak ada? Terima kasih. Unit SMK kalau misalnya belum pilih KD nggak apa-apa. Jadi nanti kalau misalnya pas kita buat hari ini belum ada KD-nya, Bapak dan Ibu masih bisa input nilainya. Dan kalau misalnya sudah diinput nilainya, terus saya baru masukkan KD-KD-nya juga, itu nilainya nggak akan hilang kok. Tetap ada. Jadi masih aman. Terus tahu itu masuk ke KD yang mana dari mana? Nah, kan Bapak dan Ibu sudah buat nih tugas-tugasnya, tapi belum sempat pilih KD-nya. Itu nanti masih bisa diedit tugasnya atau ulangannya masih bisa diedit. Terus nanti tinggal dipilih KD-nya, terus langsung disimpan aja. Nanti KD-nya akan langsung masuk kok untuk ulangan tersebut. Lebih susah lagi dong. Itu kalau misalnya Bapak dan Ibu mau langsung input nilainya dulu sebelum saya. Ya, kalau misalnya mau menunggu saya menambahkan KD-nya, mungkin dalam beberapa dalam 1 jam ke depan saya baru bisa edit KD-KD-nya. Kalau mau ditunggu ya silahkan. Tunggu KD-nya aja lah. Tunggu KD-nya aja. Ya, masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan kah Bapak dan Ibu? Kalau misalnya tidak ada, mau saya tutup? Masih Bu, Bang tadi kurang nyimak. Itu untuk yang kalau misalnya kita udah input nilai, kita kan sudah buat folder Excel, tinggal copy paste dari Excel ke Quintal itu bisa nggak Ibu? Bisa. Bisa ya? Ya bisa. Nih saya contohkan ya. Oh ya, saya Sebentar. dulu. Itu bisa, Fendi. Makanya saya tadi telat. Makanya jangan telat. sorry. Oh itu ya. Belum ngopi ya? Nah, pertama kita buka dulu file Excel-nya. Iya. Excel. Kita buka file Excel-nya itu di Nah, misal kita sudah buka nih file Excel-nya, kelihatan nggak ya? Layarnya kelihatan ya? Kelihatan. Nah, pastikan nama anaknya sudah berurutan atau sudah sama seperti yang ada di sistem. Kalau sudah, nah untuk nilai-nilainya ini, kalau misalnya Bapak sudah punya nilai-nilainya, bisa langsung di copy paste. Nah,
Ini kita blok dulu nilai-nilainya. Ini nilai-nilainya yang bisa di copy paste itu per kolom ya. Ini kita klik kanan, kita copy, balik lagi ke kuintalnya, udah kelihatan layarnya yang kuintalnya? Belum. Belum? Oke, sebentar. Balik lagi ke kuintalnya, lalu kita klik copy from Excel. Nah, copy from Excel-nya ini kita klik. Nah, di kolom ini, di kolom 3.1, klik kanan, paste, balik lagi ke paste. Oh, iya, iya. Gini. Oh, gitu.